Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriadi Rahayu dengan NIM 10 3040310004. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Oke. Oke, pada soal ini kami diminta untuk melengkapi teka-teki silang pada gambar ini yang terdiri dari horizontal dan vertikal. Dan ini jawabannya, yang horizontal terdiri dari backup, fixed, tertial, buffer, multi-level, hard disk drive. Dan yang vertikal terdiri dari primer, filler, sequential, dan lain-lain. Untuk soal 2, jika diketahui baterai memiliki nilai M dan L sama dengan 3, urutkan data input adalah sebagai berikut. 17, 57, 40, 73, 100, 30, 56, 20, 28, 37. Yang kita ketahui bahwa M sama dengan 3 adalah setiap node internal kecuali Rod memiliki minimal 3 anak. Untuk L sama dengan 3 sama dengan setiap left node dapat menampung maksimal 3 elemen. Gambarlah struktur baterai setelah data kelima diinputkan. Bersuara. Maaf, akan saya lanjutkan. Untuk gambar 2A, untuk jawaban pertama kita masukkan nilai 17. 17 menjadi root node, masukkan 57. 57 ini lebih besar dari 17 sehingga 57 diletakkan di baris sebelah kanan setelah 17. Kemudian masukkan 40. Karena 40 lebih besar dari 17 dan lebih kecil dari 53, maka 40 terletak di tengah. Kemudian masukkan 73. Karena kunci pertama root penuh, kunci utama atau yang tadi ini 17, 40, 57, kemudian 40 ini menjadi root baru, sehingga 57 kita bisa masukkan ke dalam rootnya, maksudnya anaknya atas. Jadi 40, 17, 57, 73. Kemudian masukkan 100. Kunci di node awal adalah nilainya kurang dari 100, maka ditambahkan ke node kanan. Jadi 40 dibagi 17, 57, 73, dan 100. Untuk soal B, gambarlah struktur baterai setelah data terakhir diinputkan. Tadi kan ada 40 yang terdiri dari 17, 57, 73, 100. Kemudian kita masukkan 30. Kemudian 30 ini masuk ke 40, 17, 30. Kemudian kita masukkan 56 lagi. 56 ini masuk ke 73 yang terdiri dari 57,56 dan 100. Kemudian kita masukkan 20. 20 ini masuk ke 17 yang
17 dan 30 menjadi 17,20 dan 30. Kemudian masukkan 37 karena lot pertama udah penuh. Kemudian 20 ini naik menjadi lot baru sehingga 37 bisa masuk ke dalam lot. Jadi 20 ini terdiri dari 17,28,30 dan 37. Untuk soal bagian 3 ini, perhatikan struktur tabel berikut untuk menjawab soal bagian 3. Penyimpanan data menggunakan pendekatan pixel length recorder. BFR untuk tabel ini adalah untuk menentukan BFR ini saya menghitung total ukuran recordernya dulu yang saya dapatkan dari type-nya yang terdiri dari 15, 70, 50, 10, 50, 500, 6, 10,2, 10,2 lagi. Kemudian saya jumlahkan hasilnya menjadi 721,4. 721,4. Kemudian saya hitung BFR-nya, yaitu rumusnya ukuran blok dibagi ukuran recorder. Ukuran blok ini saya dapatkan dari ukuran area block size-nya yaitu 8.192. Kemudian 8.992 saya bagi dengan 721,4 menghasilkan 11,3556972553. Untuk yang B-nya, jumlah blok yang diakses untuk membaca recorder pertama adalah 1. Karena untuk membaca recorder pertama, hanya dibutuhkan akses ke satu blok pertama, karena recorder pertama selalu berada di awal penyimpanan. Untuk soal 3C, jumlah blok yang diakses untuk membaca recorder terakhir adalah titik-titik blok. Untuk menghitung ini, saya mencari total recordernya. Total recordernya ini saya dapatkan dari count 34.500, kemudian BFR-nya ini yang 11, titik sekian-sekian saya bulatkan menjadi 11. Kemudian total bloknya sama dengan total blok recorder dibagi BFR. Jadi 2.500 dibagi 11 sama dengan 2000,136,3636. Kemudian untuk soal nomor 3 ini kami diberikan soal pilihan ganda dan isian singkat. Untuk soal nomor 1, manakah urutan yang tepat dalam tahap query processing di atas? Saya menjawab A, yaitu parser transaction, kemudian relationship algebra expression, optimus, evaluation engineering, dan execution plan. Kemudian this cost dapat diperkirakan sebagai faktor berikut kecuali saya menjawab C, yaitu number of the block byte dikali of Sprengel block rate cost. Status transaksi nomor 3. Status transaksi setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan sebelum dimulai dengan transaksi disebut saya menjawab sebagai approve atau rollback. Untuk nomor 4 ini, jika suatu jadwal yang mungkin bersama memiliki nilai yang ekuivalen jika dieksekusi sebagai jadwal serial disebut saya menjawab seriable atau seriability. Untuk soal ini, pasangkan algoritma di bawah ini dengan rumus yang bersesuaian. Untuk primary bit tree index equal non-K, saya pasangkan dengan HI plus 1 dikali TR plus TS. Kemudian primary bit tree index equal non-K, saya pasangkan dengan HI dikali TR plus TS ditambah B dikali TR. Untuk linear share, saya pasangkan dengan TS plus BR dikali TR. Untuk nested loop join, saya pasangkan dengan NR dikali BS per BR. Untuk block nested loop join, saya pasangkan dengan BR dikali BS per BR.
Untuk soal bagian 2 ini, jika diketahui struktur tabel dalam skema database sebagai berikut. Instruktur yang terdiri dari ID name, department name, dan salary. Batches yang terdiri dari ID, clause ID, set ID, dan semester, tahun atau year, dengan clause yang terdiri dari clause ID, title, department name, dengan credit. Buatlah query untuk menampilkan judul kursus yang diajarkan oleh instruktur dengan ID sama dengan 10, 10, 1. Dua, buatlah query untuk menampilkan judul kursus yang diajarkan oleh instruktur dengan ID sama dengan 10, 10, 2. Untuk jawabannya adalah menampilkan judul kursus yang diajarkan oleh instruktur dengan ID 10, 10, 1. Saya menghubungkan beberapa tabel. Tabel instruktur ini akan digunakan untuk mencari informasi instruktur tabel teacher untuk untuk mengetahui kursus apa yang diajarkan oleh instruktur tersebut dan tabel klase untuk mendapatkan judul kursus. Kemudian ini algoritma apa SQL-nya yaitu select C titik title from instructor I join teacher T on I titik ID sama dengan T titik ID join course C on T course ID sama dengan T course ID where I titik ID sama dengan 10, 10, 1. Ini salah punya format. Harusnya strip bawah, bukan titik. Kemudian untuk soal 2B, buatlah array di bawah soal doa. Dari jawaban soal doa maksud saya. Jawabannya adalah n-title dikali seleksi ED sama dengan 10, 10, 1, buka kurung instruktur, natural join teacher, natural join process. Proyeksi digunakan untuk memilih atribut tertentu, sedangkan seleksi digunakan untuk menyaring tuple berdasarkan kondisi tertentu. Ini gabungan natural atau natural join digunakan untuk menghubungkan tabel berdasarkan atribut yang sama. Untuk 2C, buatlah sebuah array yang ekivalen dengan array pada tabel soal 2B. Array equivalennya adalah n-title. Seleksi ID sama dengan 10, 10, 1 instruktur dengan natural join n-title, clause ID. Seleksi ID sama dengan 10, 10, 1 teacher natural joinnya clause ini salah nggak dihilangkan. Untuk 2D, buatlah query equivalent plan dari array pada gambar soal 2C. Nested loop join. Sistem database akan melakukan nested loop join untuk menghubungkan instruktur dan teacher dan clause. Kemudian section. Section dikenakan setelah join dilakukan seleksi ID sama dengan 10, 10, 1 akan diterapkan untuk menyaring hasil. Dan proyeksi terakhir, n-title, akan dilakukan untuk mengambil hanya atribut title.
Pada soal ini, perhatikan urutan gambar transaksi pada gambar di bawah ini. Berdasarkan schedule 1, apakah schedule tersebut config variable atau view variable atau keduanya? Buktikan dan tulis serial schedule-nya. Jawaban saya adalah schedule 1 adalah view variable tetapi tidak config variable. Untuk membuktikannya, hmm, tabel di atas adalah view variable. Saya mengecek config atau tabel di atas config atau view variable. Yang pertama saya identifikasi konfliknya, yaitu T1 melakukan write X dan kemudian Oke, kita lanjut. T1 melakukan write X dan kemudian T2 melakukan write X ke konflik karena ada urutan write di atas X. Kemudian T1 melakukan write X sebelum T2 melakukan write X ke konflik karena ada urutan write di atas X. T1 melakukan write Y sebelum T2 melakukan write Y ke konflik karena ada urutan write di data Y. T1 melakukan write Y sebelum T2 melakukan write Y konflik karena ada urutan write di data Y. T3-nya melakukan write Z dan kemudian T2 melakukan write Z ke konflik karena ada urutan V-read di atas Z. T3 melakukan write Z sebelum T2 melakukan write Z dan konflik karena ada urutan write di atas Z. Ini grafik konflik di atas adalah T ke T2 karena T1 menulis X sebelum T2 membaca dan menulis Y. T1 ke T2 karena T1 menulis Y sebelum T2 membaca dan menulis Y. T3 ke T1 karena T3 menulis Z sebelum T1 membaca Z. T3 ke T2 karena T3 menulis Z sebelum T2 menulis Z. Mengecek V variable pada tabel di atas atau schedule di atas. Yaitu X terakhir ditulis oleh T1 pada operasi write X yang paling bawah. Kemudian Y terakhir ditulis oleh T2 dan Z terakhir ditulis oleh T2. Dari jadwal di atas menghasilkan hasil akhir yang sama dengan jawaban serial seperti T3 ke T1, T1 ke T2 yang menampilkan hasil yang sama. Maka jadwal tersebut adalah V variable. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan penjelasan yang kurang menarik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.